Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Enviro Karir 2024. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kenalin, aku Aziza Maisara, salah satu Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkat 59 yang akan membantu jalannya podcast hari ini. Oh iya teman-teman, aku nggak sendirian loh di sini. Jadi di sini kita kedatangan narasumber hebat dan keren nih tentunya, yaitu Bapak Arif Setiawan, ST MSI. Halo, selamat siang Bapak Arif. Siang Mbak Aziza. Bagaimana nih kabarnya Bapak Arif hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Tapi sebelum lanjut ke perbincangan selanjutnya, sebagai informasi aja nih. Jadi Bapak Arif Setiawan ini merupakan lulusan dari Analis Lingkungan Angkatan 36. Pada saat ini, beliau menjabat sebagai Corporation CEO di Sislab Group. Nggak cuman itu teman-teman. Fakta menarik lainnya, beliau ini merupakan salah satu pendiri dari Himalika sebelumnya loh teman-teman, yang sampai sekarang tentunya masih ada nih Himalika. Seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman udah nggak sabar kali ya untuk podcast bersama Bapak Arif. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Halo Bapak. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, tadi kan aku menemukan suatu fakta bahwa dari Bapak ini merupakan salah satu pendiri dari Himalika dari angkatan 36 seperti itu. Betul. Nah, boleh nggak sih Pak diceritain gimana sih perjalanan dari mendirikan Himalika itu sendiri? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Ziza. Jadi perlu diketahui ada 3 inisiator dalam pendiri Himalika ini. Jadi memang inisiatornya adalah angkatan 36, saya, Mas Risman dan Mas Robi. Perjalanannya cukup panjang. Jadi seperti kita ketahui bahwa analis dulu kan namanya analis lingkungan ya. Analis lingkungan itu baru mulai di angkatan 35. Nah, itu sekitar hanya 18 orang. Lalu pada saat angkatan kami, kalau nggak salah sekitar 75 orang. Nah, pada saat angkatan kami itu melihat kanan kiri prodi-prodi yang lain tuh udah pada punya himpunan mahasiswa gitu ya. Nah, saya akhirnya inisiasi meminta izin ke BEM MIPA waktu itu, karena kita di bawah MIPA bukan di vokasi, sampai ke BEM pusat di Dramaga. Dan alhamdulillah setelah kami presentasi dan kami paparan, kami diizinkan untuk membuat ADART dan melakukan pemilihan. Memang waktu itu pemilihannya tidak secara formal besar-besaran ya, cuman hanya musyawarah kalau boleh bilang sih hanya tunjuk lo gitu, kayak gitu-gitu aja. Cuma intinya adalah itikat baik besar kita adalah kalau kita belajar formal di kelas gitu ya. Nah, yang Himalika ini adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan dari pelajaran itu kepada hal-hal yang lain. Harapannya adalah Himalika menjadi bridging dari alumni, praktisi pemerintahan, institusi, komunitas, perkumpulan lain yang lingkungan, serta diri kita sendiri gitu loh. Jadi harapannya adalah Himalika yang menjadi pelopor untuk himpunan mahasiswa lingkungan. Namanya waktu itu kita pilih Himalika. Jadi lucunya pilihannya waktu itu ada 2 nih, mau Himaling apa Himalika. Himaling nggak lucu ya, himpunan maling gitu kan, nggak lucu. Jadi kita lakukan adalah Himalika seperti itu. Oke, wah teman-teman, keren banget ya Bapak Arif ini bisa menciptakan Himalika sebelumnya yang sampai sekarang bahkan masih terus nih Pak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya juga sesuai ya dengan slogan Himalika, satu Himalika Jaya. Alhamdulillah. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke karir Bapak mungkin. Baik. Ya gitu. Kira-kira gimana sih proses Bapak mencari pekerjaan pertama? Apakah Bapak ini langsung melamar di Sislab atau ada cerita lain di balik ya Pak? Jadi baik, makasih Mbak Ziza. Jadi mungkin sekelumit ya storytelling cerita kehidupan saya gitu. Yang pertama adalah pada saat saya lulus kita ini merasa angkatan kita tuh tidak seperti angkatan yang sekarang.
angkatan yang sekarang itu betapa diarahkan dan memiliki jaringan alumni yang cukup baik. Kalau dulu kita nggak tahu jelas mau ini lulusnya mau kemana gitu loh. Pada yang kita pikirkan adalah lulusan kita menjadi WWTP operator atau kita menjadi asisten dari konsultan untuk pembuatan AMDAL. Nah, sejalan dengan itu akhirnya kita mengikutilah langkah-langkah atau arahan daripada dosen ya, lalu alumni yang udah lulus dan alumni yang waktu itu karena kita di bawah MIPA dan kehutanan waktu itu banyak, jadi kita meminta advice ke mereka. Nah, kalau saya perjalanannya agak unik nih. Uniknya saya agak melenceng. Kan kita tahu ya kalau IPB itu kan spesialis melenceng gitu kan. Nah, yang pertama saya setelah lulus saya idealis. Saya menjadi orang lingkungan. Nah, saya lulus lalu melamar ke Olympic Group. Saya mengelola kawasan industri Sentul. Jadi from the scratch ya. Jadi mereka sudah jadi cut fillingnya segala macam, cuman implementasi AMDALnya nggak ada. Nah, di situ saya di challenge sama mereka. Yuk, dari lulusan IPB lo harus bisa nih implementasi. Akhirnya saya alhamdulillahnya ya ini kan berkat desain dari Pak Dede ya, Dede Setiadi mendesain prodi ini, bagaimana kita memahami bagaimana background AMDAL itu dan bagaimana implementasinya. Nah, alhamdulillah saya bisa tuh mengimplementasikan dari hulu sampai hilir dengan komprehensif dan istilahnya di-accept sama waktu itu Dinas Lingkungan Hidup DLH waktu itu. Nah, setelah dari situ saya agak melencengnya saya agak bosan nih di lingkungan. Akhirnya saya bergerak ke marketing tapi di Astra ya, masalah Astra Adiwira waktu itu. Saya juga diajak tuh sama Mas Risman sama Mas Budi almarhum. Nah, setelah dari situ karena saya merasa saya nggak bisa nih hanya D3 aja nih, saya harus upgrade diri gitu kan. Akhirnya saya ngambil kuliah S1 sembari kerja. Nah, dari D3 lingkungan ke teknik kimia. Nah, ini kan jauh bener nih gitu kan. Nah, alhamdulillah lulus di teknik kimia, saya dapat pekerjaan di bidang inspections. Nah, inspeksinya ini saya ke oil and gas, ke laut, ke pokoknya daerah-daerah remote lah untuk oil and gas seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya mikir, saya nggak bisa nih, saya udah dididik jadi orang lingkungan. Saya mungkin tersesat, tapi ini adalah hikmah dari Allah gitu kan. Saya harus balik lagi, gimana caranya. Nah, akhirnya diizinkanlah sama Allah. Kita waktu itu tuh jalan ceritanya pada saat saya punya perusahaan, di perusahaan saya iseng membuat suatu proposal. Ya, saya mau membuat namanya laboratorium gitu. Nah, si proposal ini ditolak sama perusahaan tersebut. Akhirnya saya datanglah istilahnya sama keluarga saya gitu kan, sama kakak saya. Nah, kebetulan kakak saya segala macam itu match sama saya punya visi misi gitu kan. Akhirnya kita develop. Nah, disitulah baru kita namanya merintis membuat laboratorium. Jadi sekarang alhamdulillahnya laboratoriumnya tidak hanya lingkungan tapi sudah terakhir ke laboratorium pangan ya, food safety seperti itu. Itu sih Mbak. Berarti selama perjalanan karir Bapak ini tentunya untuk sobat lingkungan berarti harus mudah terkait beradaptasi mungkin ya Pak? Betul. Kalau saya saranin sih gini, kalian harus punya istilah gini. Kalau dibuat suatu kuadran, kalian belum ahli dan belum memiliki pengetahuan di kuadran yang paling pojok, ya. Nah, gimana caranya ngedesain kalian menjadi orang yang ahli dan orang yang berpengalaman di titik sini. Nah, untuk menuju ke sininya, kalau kita buat rencana tuh garis lurus aja gitu kan. Actualnya itu naik turun. Nah, gimana caranya? Caranya adalah mulai dari sekarang, dari kuliah ini, jangan sia-siakan waktu. Kalau saya ya memberi nasihat, kalau kalian dapat suatu mata kuliah, yang kalian harus pertama dapetin adalah
kecintaan dari mata kuliah itu. Gimana caranya? Buat apa si dosen atau si pembuat kurikulum ini ngasih mata kuliah ini ke saya? Pasti nanti di dunia kerja kepake. Misalkan dulu saya karena saya sekarang di bidang lingkungan gitu ya, di bidang laboratorium segala macam, kimia tuh saya dapat C, tanah dapat C, pokoknya yang saya benci mikrobiologi saya dapat C gitu kan. Aduh, saya bilang nih nggak dapat nih gue kerja di wilayah-wilayah sini. Tapi akhirnya pada saat saya lulus, yang ngembangin itu gitu loh. Nah akhirnya saya mungkin balas dendam ya, dulu gue dapet C nih, gue nggak boleh dunia kerja gue dapat A nih gitu loh. Jadi itu sih intinya, kalian harus tahu maksud dan tujuan daripada mata kuliah ini apa sih, ya kan? Misalkan tadi ilmu tanah, buat apa sih ilmu tanah diajarin gitu kan? Terus teknik gambar, buat apa sih gitu kan? Nah kalau udah tahu, udah paham tujuannya, jadi cinta ya. Jadi pasti belajarnya juga kan full. Kalau dosen cerita begini nggak akan puas, pasti akan cari lagi, search lagi gitu. Itu intinya sih. Oke, keren banget ya Bapak Arif ini. Berarti selain kita harus cinta dulu nih sama mata kuliahnya baru ngelakuin, kira-kira pengalaman berkesan apa lagi sih Pak yang Bapak rasakan selama kuliah yang membantu sampai karir Bapak sekarang? Oke, jadi gini. Jadi mungkin udah garis tangan saya di bidang lingkungan hidup gitu ya. Jadi setersesatnya saya kemanapun, saya jadi ingat mata kuliah yang dulu diajarin gitu ya. Nah saya misalkan seperti kita pernah diajarin namanya praktek mengoperasikan alat-alat instrumen lingkungan gitu ya. Nah terbukti sekarang saya mendevelop laboratorium dengan praktek itu gitu kan. Lalu saya dihadapin dengan case lahan terkontaminasi B3. Waktu itu ada mata kuliah kimia lingkungan, Pak Sanusi, almarhum Profesor Sanusi, cukup terbaik waktu itu, dan ilmu tanah dan kimia. Itu memberikan insight bahwa pada saat saya di dunia kerja, ini ilmunya nih. Walaupun ya kita dapat nilai C atau jelek, tapi pada saat saya pelajari saya paham. Ini gini. Nah, pada saat di dunia kerja, ini kan waktu itu yang diajarin ya, ini waktu diajarin. Jadi as a logic thinking saya sudah paham gitu. Ini kesini sini. Kalau untuk pengujian di dunia lapangnya nanti adalah itu based on regulation ya. Jadi berdasarkan regulasi yang diadop, yang sekarang ini Indonesia mengadop ke US EPA, ke Amerika Standard, yang dibangun jadi SNI. Jadi kalau saran saya adalah di dunia kerja itu nanti kalian akan kembali merimain dengan mata kuliah yang sudah diajari. Memang kalau menurut saya ya, prodi teknik manajemen lingkungan atau analisis lingkungan, materinya cukup padat banget, sangat padat. Nah, tapi memang itu yang dibutuhkan untuk nanti tantangan di dunia kerja. Itu. Oke. Berarti prodi teknik dan manajemen lingkungan ini sangat menantang, tapi prospek kedepannya juga jauh lebih menantang lah Pak ya. Betul. Oke. Mungkin lanjut Pak, kira-kira apa sih yang memotivasi diri Bapak untuk bergerak di bidang sislab atau di laboratorium ini Pak? Jadi gini, saya dari awal sudah idealisme, lalu saya tersesat melamar sini sana sini gitu ya. Saya melihat ya bahwa profesi mengenai lingkungan hidup itu adalah, kalau menurut saya, point of view saya, adalah profesi yang mulia. Yang pertama adalah yang saya tekankan kepada rekan-rekan di kantor juga, kita selain melakukan pencarian nafkah untuk keluarga gitu ya, kita juga setiap hari kalau kita berdoa gitu ya, kita bukan hanya ngumpulin uang, tapi ngumpulin yang namanya amal ibadah. Kenapa? Karena kita adalah salah satu orang yang menjaga lingkungan hidup. Loh, kok bisa?
Ya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau misalkan saya, porsinya adalah laboratorium dan itu adalah memberikan data. Nah, gimana sayanya mempertahankan data? Bagaimana saya mendapatkan amal ibadah? Saya konsisten, saya tidak mau dan tidak studi untuk melakukan perubahan-perubahan data apapun. Jadi mengkondisikan data ini segala macam, no way. Kenapa? Itu sudah terpatri dari saya. Saya ini profesinya mulia. Saya nggak mau profesi saya dicemari dengan hal-hal yang remeh-temeh. Untuk mendapat posisi ini atau mendapat menjadi profesi ini adalah hal yang sulit. Pengorbanannya cukup besar dan pertanggungjawabannya cukup besar. Saya berpikir yang kita main, yang kita doing around adalah alam, ya kan, lingkungan hidup. Kalau kalian jahat sama alam, kalian tidak akan dijaga sama alam. Itu prinsipnya. Jadi kalau menurut saya adalah profesi lingkungan hidup. Kalau point view saya adalah profesi yang mulia bagi saya gitu ya. Jadi saya punya tagline adalah salam pejuang lingkungan lestari. Jadi kita pengen melestarikan lingkungan bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita nantinya. Seperti itu. Oke, keren banget nih Bapak Arif. Jadi gimana nih Sobat Lingkungan? Sampai saat ini mendengarkan podcast dari Bapak Arif sudah bagaimana perasaannya gitu? Tentunya menarik banget ya pembahasan kali ini, mulai dari cara kita belajar di kuliah sampai untuk ke dunia karir selanjutnya. Oke, mungkin kita akan masuk ke pertanyaan tentang tantangan dan peluang nih Pak gitu. Siap. Kira-kira apa aja sih tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjalani karir dari setelah lulus sampai sekarang menjabat sebagai CEO di Sislab Group? Oke. Jadi kalau kita SWOT analisis diri kita sendiri ya, kita punya kelemahan. Kelemahan kita adalah dari segi, ini khususnya sebetulnya kalau di luar negeri ini bukan suatu kelemahan, hanya di Indonesia yang menjadi kelemahan. Kelemahannya adalah kita stratanya adalah D3. Jadi peluang kerja di mana-mana itu mereka mensyaratkan S1 gitu ya. Tapi kalau misalkan saya ya pada saat waktu itu head to head dengan waktu itu S1, sampai alhamdulillah Pak Dede Setiadi juga sampai bangga gitu sama angkatan kita. Kita angkatan yang lebih banyak diserap oleh dunia kerja dibandingkan kakak kita yang ada di sarjana memang didesain sebagai peneliti gitu loh. Nah, kalau di kami di D3 adalah ilmu praktis yang bisa langsung siap kerja. Tapi problemnya adalah ada beberapa persyaratan yang di Kementerian Lingkungan Hidup yang diterapkan oleh perusahaan akhirnya itu mensyaratkan harus S1 bahkan S2. So, gimana dong? Caranya adalah mengupgrade diri gitu. Jangan puas hanya di D3 saja. Nah, kalau misalkan kalian sudah fokus di D3 ya fokus di bidang lingkungan, ya fokus aja di bidang lingkungan gitu loh. Ambil S1 mengenai teknik lingkungan gitu kan, lalu S2-nya di IPB, di PSL segala macam gitu kan. Nah, ada challenge-nya adalah kadang kita nggak seberuntung orang lain gitu ya. Kita punya keterbatasan mengenai dana, waktu, tenaga, pikiran gitu ya, yang harus kita pikirkan. Kadang pada waktu itu saya hanya diberikan kesempatan kuliah sampai D3 saja oleh orang tua saya gitu ya. Nah, akhirnya karena saya pengen mengupgrade diri, saya akhirnya mencari jalan keluar. Dulu pilihannya ada dua tuh. Saya pilih di UI, di mana teman-teman saya banyaknya lanjut ke UI, atau saya ke swasta yang itu bisa sambil kerja gitu ya. Itu pilihan berat dan saya pada 2-3 tahun yang saat itu cukup menyesal banyak gitu ya. Waktu itu teman-teman banyak ke UI ya kan, tapi UI mensyaratkan adalah reguler, tiap hari masuk. Sedangkan saya nggak bisa, saya harus mencari uang, saya harus memenuhi kehidupan gitu kan. Akhirnya saya pilih swasta. Saya bilang ya pilihan waktu itu nggak apa-apa deh, saya pilih swasta, tapi nanti saya balik lagi S2-nya di IPB seperti itu. Nah, itu adalah sebuah jalan pilihan hidup ya, yang kalian adik-adik harus pikirkan, yang kalian harus petakan.
jangan mikirin, kalau saran saya, jangan mikirin saya lulus mau kemana atau mau gimana, terlalu pendek. Kalau saya sarankan kalian membuat life plan. Life plan-nya itu jangan pendek, dibuat 5 tahunan. Misalkan kalian rata-rata di umur berapa? 23 ya? 22? Lulus Pak? Enggak, Lulus 23. 23 ya? Oke, 23 ya. 23 kalian buat planning bagaimana sampai achievement di 25, usia 25. Let's say misalkan lulus di 22, kalian lanjut lagi S1, kalian 25 atau 26 harus udah lulus, gitu kan. Isi lagi planning dari 26 sampai 30. Kalian harus bisa, let's say, kerja setahun 2 tahun praktekan, lalu S2. Di bawah 30 tahun harus S2. Lalu 30 ke 35, 35 ke 40, 40 terus gitu loh. Jadi kalian punya apa istilahnya? Karena saya mungkin gini. Karena saya didikan Orde Baru ya. Dulu zaman pemerintahan kan ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi saya mengikuti itu. Saya membangun diri saya selama 5 tahun. Ini 5 tahun sekarang gue mau jadi apa nih? 5 tahun sekarang gue harus dapat apa, gimana, dan posisinya gimana. Terus seperti itu. Jadi kalau orang dibilang, wah si Arif ambisi banget sih, slow aja hidup, nggak bisa gitu. Kenapa? Kita ini di zaman sekarang diserba kecepatan. Bayangkan Indonesia ini adalah negara dengan sekarang ini ya, dengan bonus demografi. Posisinya sekarang Indonesia ini sama dengan Jepang. Pada tahun 1960-an, 70-an, Jepang itu bonus demografi. Akhirnya mereka berhasil melakukan revolusi industri, ya, mereka membangun kendaraan segala macam. Nah, Indonesia posisinya sekarang lagi sama nih, sama Jepang pada saat itu. Nah, kalau kita nggak bisa mendesain anak-anak muda kita, ya, itu bisa bukan jadi bonus, tapi bencana demografi. Kalian harus mikirin, bagaimana tantangannya adalah bukan program studi kalian, tapi swasta juga banyak, perguruan swasta. Bagaimana menghasilkan setiap tahun bukan pekerja, tapi calon pekerja yang tahun lalu aja belum dapat kerja, sekarang udah ditambah lagi, nanti ditambah adiknya, terus. Jadi tingkat pengangguran yang tadinya nilainya 0,0 sekian persen, itu sekarang Indonesia menjadi 7%, gitu loh. Itu harus kalian pikirkan, wah ini bakalan menjadi tantangan kita nih. Gue lulus, iya, kalau banyak saingan mau gimana? Saingan dari kakak kelas, dari adik kelas nanti, ayo, ya kan? Belum dari program studi yang setipe dari yang lain. Nah, bagaimana dong caranya? Kalian harus membekali diri. Kalian harus membangun melalui Himalika nih, saya titip. Kalian coba melakukan statistik, ya, statistik alumni di tracer, cari kemana-mana aja nih kakak kelas, 3 tahun aja, 3 tahun, ya, 3 tahun terakhir, saat di tracing apakah sesuai bidang atau tidak, atau ngelanjut atau tidak segala macam. Nah, dari situ ditanya ke kakak kelas yang sudah kerja, Kak, kenapa kakak bisa diterima di situ? Apa yang menjadi pembeda dari yang lain? Kalian dek, sebelum lulus kalian harus udah tersertifikasi, misalkan, ya kan? Tapi ini harus ada syarat kerja dulu sih. PPA, PPU, Popal, Poipu, PLB3 segala macam gitu kan. Di mana udah disertifikatin. Oke, karena mungkin itu harus ada syarat di BSN-nya adalah 2 tahun kerja atau 3 tahun kerja. Kalian Himalika membangun yang namanya pelatihan pengelolaan limbah air, pengelolaan limbah air, pengelolaan limbah udara, pengelolaan limbah B3, ya, skala level manager atau operator. Itu kalian lakukan pelatihan, diberikan sertifikat internal Himalika dengan logo IPB-nya, gitu kan. Memang pada saat nanti lulus kalian akan ditanya, ini mana sertifikatnya? Kok hanya, oh iya Bu, Pak, karena kami hanya dapat pembekalan teorinya.
pada saat kami nanti kerja butuh 2 tahun atau 3 tahun, kami sertifikasikan ke BSN, gitu kan. Jadi kami butuh untuk experience 2 tahun dulu, Bu, karena teorinya kami udah dapat. Nah, itu menjadi nilai tambah dibandingkan lulusan-lulusan lain, gitu loh. Nah, inilah yang di saya, perjalanan karir saya menarik benang merah adalah kalau you mau menjadi rising star atau menjadi dipilih, kalian harus memiliki diferensiasi value, gitu loh. Jadi di diri kalian aja, di internal Himalika, di internal angkatan kalian bedanya apa, ya kan, dibanding yang lain. Karena saya waktu itu di interview dengan kakak kelas saya dan seangkatan saya, ada 3 orang waktu itu. Akhirnya dipilih saya. Apa yang menjadi pembeda saya, kakak kelas saya, kan kita sama-sama ilmunya, semua sama segala macam. Ternyata ada satu, saya berhasil menjelaskan bagaimana mengimplementasikan secara sistematis AMDAL itu dari hulu sampai hilir. Yang lain nggak bisa. Itu makanya menjadi diferensiasi kalian dan diasah terus pada saat nanti di dunia kerja, atau kalian ingin inisiatif membangun usaha, itu bisa. Itu sih. Oke, jadi yang aku tangkap nih dari Bapak Arif tadi, bahwa sobat lingkungan harus banget membuat life plan, betul, yeah. Life plan, karena dari life plan itulah yang menentukan kita ini mau ke arah mana sih. Betul. Gitu. Terus jangan lupa juga untuk sobat lingkungan untuk selalu mengupgrade diri dan meningkatkan value kita, karena persaingan di masa yang akan datang itu semakin banyak, ketat, dan semakin ketat. Nah, seperti itu. Makanya dari itu, apabila kita mempunyai ciri khas yang unik dari diri kita, tentunya kita yang akan dipilih di masa yang akan datang. Seperti itu ya, Pak? Betul. Oke. Mungkin lanjut, Pak. Ya. Kira-kira nih, Pak, apa sih peluang terbesar yang dapat diambil sebagai lulusan di bidang lingkungan untuk beberapa tahun ke depan? Mungkin ini saran dari Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa nih yang sekarang masih berpendidikan, yang nantinya akan terjun ke karir di bidang lingkungan. Oke. Jadi kalau saya lihat ya, atau kita ambil gini, apa yang sekarang dunia lagi permasalahkan di bidang lingkungan, itu kalian harus tahu tuh update ya. Karena kalian labelnya lingkungan, masa nggak tahu mengenai isu-isu global. Jangan terpatok hanya dengan mata kuliah saja, gitu ya. Jadi kalian ikutin ya, Himalika lah, ini yang harusnya jadi gerbong untuk mengabsorb informasi-informasi isu mengenai global. Kenapa? Karena itu akan ditangkap dan diratifikasi oleh pemerintah kita. Kalau sudah diratifikasi sama pemerintah kita, itu akan menjadi program kerja mereka. Kalau sudah menjadi program kerja mereka, itu akan menjadi peraturan, baik dari tingkat undang-undang sampai ke tingkat permen, misalnya sampai ke perda. Nah, siapa yang menjalankan undang-undang ini bidang lingkungan? Itu kita. Nah, dari capture peta itu kalian harus paham. Oke, sekarang kita ambil isu. Sekarang yang lagi dekat adalah mengenai global climate change, gitu ya, isu global mengenai perubahan iklim. Indonesia telah meratifikasi di Paris Agreement. Oke, sekarang Indonesia mau nggak mau, suka nggak suka, karena ada komitmennya ya, untuk menurunkan gas rumah kaca, itu harus membuatkan langkah-langkah dari sektor mana saja. Ada dari sektor kehutanan, dari pertanian, dari industri, dari energi, dari transportasi, gitu ya. Nah, dengan kalian baca ini, kalian jadi paham, oke, dari wilayah-wilayah ini mereka punya masalah kehutanan. Oke, kalau kehutanan ya kita sadar diri lah ya, kan nggak mungkin kita dong, pasti anak-anak kehutanan yang akan turun ke sana. Pertanian juga sama, pasti anak-anak pertanian, gitu kan. So kita bisa dimain di mana? Di industri, ya kan? Oke, sekarang industri lagi bermasalah apa? Regulasi yang ditekan ke mereka apa? Oke, sekarang mereka ditekankan harus ada proper. Nah, proper itu syaratnya apa saja? Gitu kan? Ada syarat, misalkan you harus punya audit energi, you harus punya yang namanya sertifikasi kompetensi, you harus punya yang namanya life cycle assessment, gitu kan, untuk menuju ke hijau dan emas.
you harus punya namanya ESG, Environment Sustainable saya lupa giginya. Lalu ada lagi SROI. Yang tidak diajarin sama kampus itu kalian absorb, masukin ke dalam Himalika, kita buatin program kerja. Kalau Pak, ini kami mentok nih Pak, ini nih. Kalian itu nggak sendiri. Kalian itu punya kakak-kakak kelas yang sudah pada sukses-sukses. Ambil tenaga ahlinya itu dari kakak-kakak kelas. Kakak kelas percaya sama saya, mereka merela balik lagi ke kampus ngajarin ke adik-adiknya. Kenapa? Karena mereka sudah merasa hutang budi sama kampus ini. Jadi mereka life cycle assessment, gue ajarin sampai hulu sampai hilir gitu loh. Terus SROI gue ajarin, proper gue ajarin, gue ajarin. Kenapa? Karena kalian harus memiliki yang tadi saya bilang, harus memiliki differentiate value daripada yang lain. Seperti itu. Nah, peluang-peluang lainnya lagi adalah karena kalian tadi udah ya secara isu global. Nah, beban kalian akan lebih tambah. Kenapa? Kalau nama saya adalah analis lingkungan. Jadi saya menganalisis lingkungan. Makanya kenapa saya jadinya laboratorium gitu loh. Cuma you punya sekarang angkatan adalah teknik manajemen lingkungan. Salah satu yang akan ditanya adalah di mana kaidah keteknikan kalian pada saat nanti di dunia kerja? Atau apakah hanya gambar teknik saja? Oh, kalau itu mah belajar AutoCAD juga gampang. Ya kan? Tidak seperti itu. Kaidah keteknikan kalian tuh harus naik. Gimana? Harus kalau namanya teknik berarti kalian harus bisa menjawab tantangan-tantangan di industri di bidang keteknikan. Sekarang kita ngomong emisi, cerobongnya gimana, desainnya gimana, kamu pelajarin nggak? Bagaimana suatu emisi diemisikan ke luar, ya? Dan itu tingginya, sampling hole-nya, platformnya segala macam itu udah sesuai belum? Itu harusnya bisa diambil sama anak TML, desain daripada cerobong. Atau kalau enggak, kalian pada saat sudah ini kan yang tidak ada sesuatu hal misalkan di mata kuliah ya, di Himalika diadakan. Nah, pada saat nanti kalian di interview, kalian akan ditanya seperti itu. Kamu bisa nggak? Saya di industri saya punya masalah dengan insenerator. Nilai abu saya, partikulat saya itu selalu besar. Kamu bisa nyelesain nggak? Bisa Pak, bisa selesai. Kenapa? Hitungan saya begini Pak. Gini. Saya pakaikan itu namanya ada wet scrubber. Di sini segala macam ini. Kamu bisa segala macam perhitungannya. Itulah yang menjadi istilahnya diferensiasi value daripada yang lain. Kalian si kakak mah itu gimana di mata kuliah nggak ada. Justru kalian kalau yang nggak ada di mata kuliah itu cari. Makanya that's why kenapa saya waktu itu inisiasi di Himalika. Sesuatu hal yang tidak ada di kampus. Karena gini, kampus sendiri dosen itu kan mereka sibuk. Ilmunya itu saja yang disampaikan sesuai dengan kurikulum gitu ya. Sedangkan kami yang sudah lulus dari kuliah itu praktisi. Kita pengen sih cerita sama adik-adik kelas dan para dosen bahwa Pak, Bu, sekarang udah gini loh kondisinya, udah berubah sama mata kuliah. Udah kayak begini loh. Nah, jangan sampai TML nanti pada saat lulus ditanya, "Yuk, tahu nggak isu mengenai global climate change?" Nggak tahu. Kamu tahu nggak mengenai partikulat di emisi? Gimana tuh? Gasnya gimana cara ngontrolnya? Nggak tahu. Kamu gimana cara mengoptimasi daripada wastewater treatment? Kita punya waste yang cukup besar. Bisa nggak kamu simulasikan? Nggak bisa. Nih, saya perusahaan di demo terus nih. Kamu bisa nggak pendekatan sama sosial masyarakat itu gimana caranya? Nggak bisa. Itulah sekelumit yang nggak bisa. Di Himalika harus dijadikan saya paham. Bisa sih enggak, cuman karena kalau untuk menjadi bisa itu harus ada experience. Yang penting, saya tahu Pak, masalahnya ini. Clue-nya adalah membangun kalau misalnya emisi adalah scrubber. Saya di DLH saya punya problem mengenai sampah. Kita punya masalah penduduk nambah terus, kota menjadi besar terus, tapi sampah ini di landfill terus. Mau gimana dong? Ya enggak?
Oke, dibuat PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, ya kan? Nah, gimana caranya? Iya. Oh, kalau desainnya seperti ini, Pak. Tapi porsi saya mengetahui adalah bagaimana mengelola sampah itu dipilah segala macam biar efektif untuk menjadi namanya something like briquette ya. Bukan briquette sih namanya, saya lupa. Untuk dipakai di semen. Seperti itu. Itu sih yang menjadi saran saya ke kalian untuk peluang dan tantangan yang besar. Jadi kalian kalau mendalami lingkungan hanya dengan mata kuliah saja as a given, nggak menarik. Tapi kalau kalian ditambah dengan pengetahuan dan passion dari yang lain, dari Himalika, itu kalian akan menjadi menarik, sangat menarik. Lingkungan ini luas banget. Banyak banget. Masalahnya banyak banget. Jadi kalau bukannya kita nyari-nyari masalah ya, cuman di mana masalah kita harus bisa jawab. Kayak gitu. Berarti intinya tuh kita harus pintar-pintar mencari informasi dan relasi. Betul. 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 Oke, Pak. Kira-kira nih, Pak, kalau bicara karir yang akan datang tentunya diiringi dengan keterampilan yang sebelumnya Bapak bilang di podcast sebelumnya tadi, kan, Pak. Nah, kira-kira nih kalau misalkan sobat lingkungan sendiri tertarik misalkan mau kerja nih seperti Bapak di Sislab, kira-kira keterampilan apa aja yang perlu dimiliki dari sobat lingkungan untuk dapat masuk ke Sislab Group ini? Oke. Jadi di kami ini ada beberapa lulusan ya dari TML yang sudah kita rekrut. Di kami ini ada divisinya, karena semuanya sesuai dengan faknya ya, maksudnya sesuai dengan keahlian masing-masing. Di kami adalah TIC ya, TIC company. Jadi TIC dirubah menjadi TIC company. Jadi ada testing, inspection dan certifications company. Nah, porsi daripada tim atau lulusan dari TML itu ada di certification dan study. Jadi bukan di testingnya, bukan di laboratoriumnya. Kalau saya mungkin agak agak jalur yang susah diikuti gitu ya, karena saya mengelola di kimianya. Kalau kalian meniti karir di seperti saya seperti ini, itu harus banyak mendapatkan sertifikasi, mengikuti sertifikasi lalu training gitu ya untuk meningkatkan diri. Yang saya dulu upgrade adalah yang minimum adalah ISO, saya harus paham ISO series 9001, 14001, 45001 gitu ya. Itu saya harus pahamin. Lalu yang kedua adalah mengenai yang sederhana sebetulnya. Sederhananya adalah tata cara penulisan laporan lingkungan hidup. Jadi saya kasih clue-nya nih sama kalian. Kalian di Himalika, di DLH dan tempat-tempat lain sih ada nih mekanisme kursusnya. Tapi ini bisa menjadi added value buat kalian. Himalika membuat pelatihan 2 hari bagaimana tata cara pelaporan lingkungan hidup berdasarkan Permen LH 45 tahun 2005. Itu yang saya lakukan waktu itu, menjabarkan, mengimplementasikan dari AMDAL, dokumen AMDAL yang besar, ada ANDAL, RKL, RPL, dan kerangka acuan dan risalah eksekutif. Itu saya terjemahkan semua. Dan saya melapor dan saya ketik sendiri. Sampai direktur saya waktu dulu ya, waktu tahun 2004 sampai kaget sama saya gitu. Rif, kamu ini D3, iya. Tapi tulisan kamu ini udah doktor nih, gitu kan? Karena apa? Karena sekelas kita, ya, artinya kan kita nggak berbeda jauh lah materinya gitu ya. Sekelas kita bisa menginterpretasikan dari laporan AMDAL tersebut. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah gimana sih saya biar bisa paham mengimplementasi itu, saya harus banyakin kursus nih. Ya kursus AMDAL ya pasti. Kenapa? Ya itu hanya
pemenuhan sertifikat aja. Karena di kuliah ya belajar AMDAL gitu kan. Nah, yang paling terpenting adalah bagaimana kita ya bisa menginterpretasikan itu. Misalkan dibuat trend line mengenai dari sungai gitu ya, nilai BOD, COD dan amonia. Ini gimana nih trend line-nya? Ternyata setiap tahun itu naik gitu kan. Nah, apa dong harus kita lakukan? Kalau dulu saya langsung datang ke site lagi, saya balik lagi, saya cek di kawasan itu. Oh, ternyata udah ada industri ini nih, ini yang mengkontribusikan yang besar. Kita cek coba. Oh iya besar, dia nilainya BOD COD-nya tinggi gitu kan. Nah, tapi kan saya paham dengan keterbatasan saya. Kenapa? Karena ilmu kimia yang diajarin di kampus itu cukup kecil, sedikit sekali gitu ya, nggak mumpuni gitu. Akhirnya apa? Saya berpartner, saya meminta advice kepada orang yang basicnya analisis kimia, bagaimana tentang ini menginterpretasikannya gitu loh. Jadi memperkaya hasanah saya. Oh, kalau ada nilai ini berarti gini, ada gini. Kayak jadi istilahnya bisa sesuai dengan tujuannya lah, seperti itu. Nah, pelatihan ini kalau kalian sudah mendapatkan ini, insya Allah mudah-mudahan ya, kamu di interview kamu ini sertifikat apa nih? Oh, ini Pak, sertifikat mengenai pelatihan penulisan laporan lingkungan berdasarkan Permen 45 tahun 2005. Yang ngajar siapa? Si ini. Wah, hebat ya, ini bisa ngajarin ya ini. Kamu bisa gini Pak, template-nya begini. Insya Allah mudah-mudahan dengan ide saya seperti itu, kalian mendapatkan added value yang lebih daripada yang lain. Dari kompetitor kalian dari universitas lain gitu ya, bahkan fakultas lain kan. IPB juga gerbongnya lingkungan semua nih gitu kan. Jadi kalian memiliki diferensiasi yang beda daripada yang lain. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Berarti tentunya dari kita sering berlatih, nah dari situlah mungkin tercipta dari hal-hal yang terbiasa seperti itu. Betul, berlatih network. Iya. Gitu loh. Oke, mungkin dari Himalika ini bisa nih menjadi wadah untuk anak-anak teknik dan manajemen lingkungan untuk mengembangkan skill-skillnya, Pak. Betul. Betul ya, sudah disarankan oleh Bapak Arif Setiawan ini. Betul. Oke Pak, mungkin selain dari keterampilan nih Pak, kita kan nanti tentunya mahasiswa teknik dan manajemen lingkungan akan lulus nih. Yeah. Nah, kira-kira gimana sih cara mendapatkan pengalaman dan membangun suatu karir sebagai lulusan baru? Oke. Seperti itu Pak. Jadi gini, ini saya cerita experience saya, nggak tahu ini bisa diimplementasi sama kalian atau enggak. Karena dulu saya cerita begini. Saya dulu pada saat tingkat 1 saya udah magang. Saya udah minta surat magang. Jadi saya setiap tahun tuh magang. Tingkat 1 saya magang di Unitech. Saya di situ menjaga WWTP, saya jadi operator WWTP. Tapi karena saya dilihat memiliki keterampilan di bidang laboratorium, waktu itu kan kita udah diajar. Akhirnya Unitech waktu itu lagi membutuhkan analis kimia, dipakailah saya di situ kan. Jadi saya di situ membuat reagent untuk ngecek BOD, lalu saya juga melakukan pengujian onsite setiap hari, lalu ada pengujian lainnya lah yang dilakukan secara onsite. Nah, tapi pada waktu itu saya ditegur sama prodi. Kenapa? Karena dianggap tingkat 1 itu belum cukup memiliki kemampuan, karena mata kuliahnya masih yang diajarkan basic. Jadi belum bisa dicirikan sebagai orang lingkungan. Tapi kadung saya sudah PKL dan saya udah ngasih laporan gitu kan ya. Akhirnya sudahlah, ini generasi si Arif aja nih yang dikasih surat sama prodi waktu itu. Lalu di tingkat 2 saya magang juga di Core Lab di Jakarta. Ya waktu itu sekitar 3 bulanan lah saya
ikut sama teman saya menjadi analis kimia di situ. Saya megang anion, anion kation, uji analisis di situ. Dan saya juga melakukan sampling. Saya naik ke cerobong. Dulu badan saya nggak segede gini. Dulu kecil banget, ya kan. Jadi masih diperbolehkan untuk naik ke atas, ke atap, ngambil lubang sampling panas-panas gitu kan, ngambil air, bau minta air, ampun gitu kan. Nah, jadi kalau tingkat 3 kan pastinya PKL dong ya. Nah seperti itu. Nah keahliannya ya yang bagaimana kalian bisa meniti karir seperti itu gitu ya. Kalian harus membiasakan diri dengan dunia usaha yang nanti akan dikerjakan, gitu kan. Kalau saya siasatnya adalah dengan cara magang tersebut. Nah, kalau misalkan kalian bisa di tingkat 2, ya kan, mintalah sama kaprodinya. Ya, dan ini adalah merupakan saran dari saya dan banyak kakak kelas yang bisa menerima untuk istilahnya magang. Magang itu banyak keuntungannya. Kalian ya dikasih duit, terus juga dapat pengalaman, dapat sertifikat, gitu kan. Jadi dunia paham. Jadi pas balik lagi ke kampus, tahu, oh, gue bakalan jadi kayak begini nih. Jadi kan, terus mata kuliahnya ini, wah pantesan nih diajarin, pantesan kayak gitu. Jadi sering-seringlah melakukan benchmark ya. Kalau saya melakukan dengan magang tersebut seperti itu. Kalau magang tidak bisa, mungkin kalian Himalika bisa istilahnya melakukan kunjungan misalkan, ya kan, kunjungan ke industri kan bisa aja kan. Berbuat surat dari prodi sini atas inisiasi Himalika, datang ke pabrik ini, ke pabrik misalnya mana, ke pabrik PPLI, ya kan. PPLI sering kok mereka sosialisasi gitu ya, PPLI, terus Solusi Bangun, ya kan, dulunya Holcim, lalu ke mana lagi, ke BSF, ke macam-macam lah, banyak, ke Nutrifood tuh banyak lulusan kita di sana gitu kan. Mereka senang sekali untuk mengajarkan bagaimana dunia kerja itu seperti itu. Berarti bisa mungkin mahasiswa dari teknik dan manajemen lingkungan ini bisa memulai pengalamannya dari mengikuti magang-magang yang ada seperti itu ya. Betul, gitu. betul. Soalnya dari magang itu sendiri seperti yang Bapak Arif katakan, itulah yang bisa membawa diri kita gitu. Di dunia kerja kita mau seperti apa. Betul. Oke nih Pak, mungkin sebagai closing nih Pak. Oke. Boleh nih Pak, Bapak menyampaikan pesan atau motivasi untuk mahasiswa dan mahasiswi teknik dan manajemen lingkungan yang pada saat ini masih menempuh pendidikannya. Oke. Jadi begini, pada rekan-rekan gitu ya, percayalah bahwa kalian adalah sebetulnya orang yang terpilih, karena tidak mudah untuk bertahan dan sebetulnya masuk dan bertahan sebagai orang lingkungan, belajar lingkungan. Kenapa? Karena orang akan dari awal aja sudah akan terganggu dengan ngapain gue di sini, gue mendingan ngambil manajemen, ngambil hukum, apa segala macam gitu ya. Coba ingat lagi pesan saya bahwa point of view saya adalah profesi ini adalah profesi yang menurut point of view saya adalah yang paling membawa kesejahteraan, keberkahan dunia dan akhirat kalau menurut saya. Kenapa? Karena kurang sekali yang namanya, istilah kasar kita ngomong kalau di dunia kerja adalah hanky-panky-nya tuh kecil banget. Kita bisa strict, kita bisa idealis, ya kan, kita bisa mencari keberkahan dari situ, gitu ya. Itu yang perlu kalian sadari, bahwa bersyukur kalian bisa masuk ke TML. Oke, sekarang setelah sudah masuk, tugas kalian adalah belajar, cari informasi, benchmarking, cari network, gitu ya. Makanya sistemasinya adalah adanya life plan tersebut, gitu kan, biar kalian bisa masuk achieve
ke goals yang kalian mau gitu loh. Bahwa profesi di bidang lingkungan adalah profesi yang juga menjanjikan. Jadi kalau orang melihat saya mendingan bangkir aja segala macam. Jangan ngambil shortcut seperti itu. Jadi banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang kalian akan dapatkan dari lingkungan hidup ini gitu ya. Kalau kalian jaga lingkungan hidup, kalian akan dijaga sama alam. Percaya sama saya gitu ya. Lalu banyak sekali juga peluang-peluang yang lain. Kalian memikirkan Indonesia ini membutuhkan orang-orang lingkungan yang, jadi saya perlu cerita ya bahwa desain daripada program studi AL atau TML ini adalah untuk menjadi prajurit-prajurit lingkungan hidup. Dulu Pak Dede titip pesannya sama saya seperti itu. Rif, saya desain ini untuk prajurit-prajurit lingkungan hidup. Kenapa? IPB itu bukan hanya sekedar dari Bogor saja, bukan dari sekitarnya, bukan. Dari seluruh Indonesia. Mereka belajar di sini, di tempat di sini. Once mereka balik, mereka akan menjadi orang penjaga lingkungan di tempatnya, gitu ya. Bisa diterjemahkan dengan apa? Bisa mereka kerja di membangun usaha sendiri, atau bekerja di swasta, atau bekerja di instansi, gitu kan. Dari DLH, ada kakak kelas kita juga yang bekerja di DLH itu ada, gitu ya. Jadi tinggal kalian mau milih yang mana. Dan untuk memberikan motivasi yang lebih lagi buat kalian adalah jangan berpuas diri dengan mata kuliah yang didapat di kampus. Out of the box, melalui Himalika, carilah jaringan-jaringan ke luar negeri. Jaringannya bukan hanya keluar di Indonesia aja, jaringannya ke luar negeri. Mereka lebih seneng kalau sama orang-orang yang care dengan lingkungan hidup, apalagi levelnya masih college student, gitu ya. Mereka sangat apresiasi dan bahkan bisa jadi ada bantuan-bantuan dari mereka dari luar negeri. Carilah jaringan-jaringan ke luar negeri itu, gitu ya. Nah, kenapa? Karena peluang kerjanya itu bukan hanya di Indonesia, tapi bisa jadi di luar negeri, gitu ya. Kita alhamdulillahnya dari mulai regulasi mata kuliah dan lain-lain itu mengadop dari luar negeri. Jadi kalau diimplementasikan ke luar negeri pun bisa, gitu. Nah, kalau kalian harus memikirkan juga bagaimana mendefinisikan sukses itu apa, gitu ya. Sukses bagi saya, bagi teman-teman yang lain itu beda-beda, gitu kan. Nah, ada yang sukses, udah mah saya yang penting dapat kerja, punya istri, punya anak, udah cukup lah. Ada yang kayak gitu. Ada bahkan yang nggak mau, gue pokoknya harus bisa S2, bahkan sampai bisa S3. Why not? Kenapa? Kakak kelas kalian ada yang sampai S3. Mas Robi itu inisiator Himalika kita, itu juga dia sudah S3. Jadi dia D3 IPB, S1-nya UI, S2-nya kalau nggak salah S2-nya itu UGM ya. S2-nya UGM kalau nggak salah. S3-nya itu di China. Jadi pada saat 2019 tuh dia 2019 akhir lulus. Pas berikutnya Covid. Aduh, alhamdulillah banget Rip, gue udah lulus, gitu kan. Dia di Xinjiang apa kalau nggak salah, di Nanjing University, gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada yang tidak mungkin, gitu loh. Bagi kalian yang ingin merintis di bidang pendidikan, ayo gaspol sampai S3 bisa, gitu kan. Kalian mau di bidang pengusaha, bisa, nah, why not, gitu kan. Kalian mau di bidang karir, banyak juga, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalian bisa serius memanfaatkan waktu. Nah, jadi Himalika ini kalau menurut saya dipenuhi dengan program-program kerja. Jujur aja memang kita punya PR ya, kita punya PR di alumni, ikatan alumninya ini memang agak kurang merekat, karena memang saya paham kesibukan mereka. Dari dulu dibentuk saya, Risman ditunjuk nggak jalan, saya ditunjuk nggak jalan, gitu kan. Tapi istilahnya mungkin kita sudah berapa kali dengan teori membentuk, kita namanya IKAL, Ikatan Alumni
analis lingkungan waktu itu, cuman kita generalisir jadi Ikatan Alumni Lingkungan IPB. Itu diisi dari anak AL dan anak TML di dalamnya situ. Nah, mungkin kita belum berhasil di IKAL gitu ya. Nah, saya titip melalui Himalika ini gitu ya, bisa menjadi bridging atau istilahnya perekat dari alumni dan kampus dan adik-adik kelas. Program kerja kalian harus diisi minimal satu adalah kuliah tamu, gitu ya, kuliah tamu yang mengundang. Jadi boleh deh nanti diskusi sama saya atau sama siapapun alumni gitu ya. Apa saja yang dibutuhkan syarat-syarat di dunia kerja itu, kalian buatkan program kerja dan kalian tinggal manggil kakak kelas kalian, minjem kelas, ya kan. Udah kita patungan aja, kita beli makan bareng-bareng gitu kan, kalian dapat sertifikat. Dengan cara itu kalian akan mendapatkan diferensiasi pengetahuan gitu loh. Dan yang terakhir adalah karena beban kalian adalah namanya teknik, jadi kalian harus titik beratnya adalah di teknik gitu loh. Coba dicari benchmark atau informasi mengenai progres daripada teknologi. Nggak usah susah-susah, nggak usah yang ribet-ribet gitu loh. Kalau nggak salah dulu pernah Himalika atau mata kuliah apa gitu melakukan pekan lingkungan ya, pekan lingkungan, terus ada suatu percobaan lingkungan. Nah, maksud saya adalah ini mimpi saya yang mudah-mudahan Himalika bisa wujudkan gitu ya. Diadakan satu event ya, dari mahasiswa melakukan suatu sayembara pekan teknologi lingkungan. Jadi silahkan berkumpul 1-5 orang gitu ya, buat grup, mereka membuat penyelesaian masalah apa di bidang teknik gitu ya. Let's say misalkan untuk insenerator, boleh kalian membuat miniatur insenerator. Membuat filter air WWTP dari basisnya misalkan bahan alami, arang aktif atau apa segala macam itu. Jadi pekan-pekan teknologi yang isinya adalah pada saat kalian lulus nanti, nama tekniknya ini agak sedikit nempel gitu loh. Kamu teknik? Oh ya Pak, dulu pernah kita ada namanya pekan teknologi lingkungan. Siapapun yang menang di situ nanti akan mendapatkan istilahnya bonus dari sponsor. Karena karya kamu sudah bagus gitu kan, saya kasih misalkan apa gitu kan, door prize atau apa segala macam. Itu sih yang saya ingin sampaikan ke rekan-rekan gitu ya, baik kebutuhan kalian untuk mengembangkan secara internal maupun secara eksternal, seperti itu. Itu sih Mbak. Jadi harus balance lah ya Pak antara internal dan eksternal. Betul. Iya. Dan jadi pesan lagi adalah bahwa point of view saya adalah kalau definisi orang sukses adalah di sisi saya ya, adalah orang yang berguna bagi banyak orang gitu ya. Itu definisi sukses. Artinya apa? Artinya dari segi materi apa segala macam itu udah terpenuhi, udah tercukupi, lebih enggak, kurang enggak, tapi yang lebih lagi dikatakan sukses adalah kamu bisa berguna bagi banyak orang. Pesan dari sesepuh saya gitu ya, kita ini nggak pernah yang namanya bisa sempurna, nggak akan pernah gitu loh. Jadi kalau kalian menunggu kesempurnaan itu tidak akan pernah hadir ya. Tapi yang harus kalian cari adalah kebergunaan. Jadi jangan nunggu sempurna pada diri kalian, jadikan kalian harus jadi berguna bagi banyak orang. Itu intinya. Berarti banyak-banyaklah menciptakan kebergunaan. Betul. Oke. Wah, seru banget nih podcast hari ini teman-teman. Tapi berujung waktu kita terbatas.
Jadi wah nggak kerasa nih Pak. Iya. Podcast kita sudah berada di ujung acara. Iya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak Sama-sama, kepada sama-sama. Bapak Arif Iya. untuk waktunya yang sudah Iya. diluangkan untuk datang di podcast ini dan Siap. memberikan wawasannya atau pengalaman-pengalamannya untuk sobat lingkungan. Siap. Itu Pak. Siap. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Iya. Semoga Bapak selalu sukses ke depannya Amin, dan selalu amin, diberikan amin. kesehatan. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Bapak Ya. Arif. Oke, aku juga mau terima kasih kepada Sobat Lingkungan yang telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti YouTube Himalika untuk mendapatkan update terbaru terkait episode menarik lainnya. Aku, Aziza Maisara, sebagai moderator pada podcast hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!